Sebelumnya kita masuk dalam doa dulu ya. Bapa dalam surga, kami sekali lagi Tuhan datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan, meminta anugerah-Mu supaya kami diberikan hikmat bijaksana, memahami bagaimana cara pandang Kristen terhadap teknologi. Berikan hamba-Mu juga hikmat supaya boleh menyampaikan yang Tuhan sudah berikan pengertian. Tuhan, kami serahkan waktu ini, kami pertaruhkan dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, saudara-saudara dalam Kristus Yesus, kalau kita bilang mau menebus teknologi bagi kemuliaan nama Tuhan, pertama kita pikir ya, bisa nggak kita lepas dari teknologi? Coba saya mau ngajak kita merenung sama-sama ya, bisa nggak kita lepas dari teknologi? Misalnya kita lepas dari pesawat terbang lah ya, atau naik ferry itu masih bisa ya, kita nggak ada di dalam bidang transportasi, kita nggak pakai pesawat, nggak pakai ferry masih bisa. Nah, naik mobil, wah udah mulai nggak enak ya, naik nganter sekolah apa jauh-jauh susah gitu ya. Nah, naik motor masih bisa ya, nggak naik sepeda juga masih bisa jalan kaki ya. Tapi sendal juga itu sepatu itu teknologi loh. Jadi kalau telanjang kaki juga susah banget lepas dari teknologi ya. Nah, kita coba pikir misalnya dari komunikasi. Bisa nggak lepas pakai HP? Wah, zaman sekarang orang kan udah addicted sama HP ya. Udah nempel sama HP. Gimana kita pakai telepon biasa masih bisa. Tapi itu telepon biasa juga teknologi. Kalau kita pakai telegram atau telegraf itu jadul banget. Itu juga teknologi. Kalau kita pakai surat itu juga teknologi. Ketemuan ngobrol ya. Tapi kan pakai bahasa kita juga ada alfabetnya, ada berkata-kata dalam itu juga sebenarnya teknologi bahasa itu, nanti kita bahas ya gitu ya. Misalnya kita juga menghitung ya, kita nggak pakai komputer, oke, pakai kalkulator itu teknologi. Pakai sipol itu juga teknologi, masih pakai teknologi. Kalau cuma pakai otak aja masih bisa manual. Tapi pengetahuan selain tambah kali kurang bagi juga rumus-rumus itu semua kan ilmu hitung apa semua itu kan juga ada satu pengertian pengetahuan ya. Nah, misalnya kita dari transaksi kita lepas dari beli online, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, kita nggak pakai Shopee begituan ya, beli tradisional. Tapi uang itu kan hasil dari teknologi gitu. Nah, ya udah kita barter aja gitu ya. Nah, itu kita kok susah sekali mau lepas dari teknologi itu ya. Lepas dari jam tangan misalnya pakai alat jam tangannya, kita bisa lihat jam matahari ya. Tapi kita bisa pakai jam matahari, tapi kita lihat jam matahari juga teknologi gitu. Gimana kita mau lepas dari teknologi? Misalnya kita fashion, kita nggak pakai produk pabrik ya, kita pakai mesin jahit itu juga teknologi. Baju juga teknologi, masa kita nggak pakai baju gitu ya. Dan susah untuk nggak pakai teknologi gitu ya. Dari makanan sarden itu hasil produksi pabrik. Kita makanan kentang goreng, ada penggorengan, ada minyak, itu juga hasil dari teknologi. Susah hidup lepas dari teknologi, dan lebih tepat lagi, kita tidak bisa lepas dari teknologi. Mengapa? Karena teknologi itu adalah aplikasi praktikal dari pengetahuan manusia gitu ya. Jadi menurut Kamus Merriam-Webster, teknologi itu aplikasi praktis dari pengetahuan manusia. Selagi manusia itu ada, pasti ada teknologi. Nah, teknologi juga adalah artifak yang dihasilkan pengetahuan manusia untuk membantu keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Jadi application of knowledge for practical purpose gitu ya. Kita bisa lihat misalnya bahasa, kaligrafi, alfabet, sistem penanggalan, alat musik, arsitektur, fashion, ilmu bangunan, ilmu hitung, medis, ilmu teknik, sampai teknologi informasi dan sebagainya yang berkembang sekarang ya. Jadi kita lihat selama manusia hidup pasti ada teknologi. Selama manusia berpengetahuan pasti ada aplikasi pengetahuan praktis. Jadi nggak bisa lepas dari teknologi. Nah, kita lihat ya bahwa Adam Kay itu ilmuwan komputer object oriented programming dan perancangan interface. Dia bilang begini, kita pikir teknologi itu ya, teknologi itu sesuatu yang ditemukan setelah kita lahir. Misalnya yang canggih-canggih, mobile phone, komputer, laser, artificial intelligence, robot, dan lain-lain ya. Tapi kita nggak tahu bahwa hampir semua peralatan yang kita gunakan sehari-hari, lampu, telepon, televisi, mesin cuci, mobil, motor, kalkulator, dan sebagainya gitu ya, yang ditemukan 150 tahun terakhir itu teknologi juga. Namun kita biasa nggak sebut itu teknologi gitu ya. Teknologi itu ada semenjak penciptaan, itu sudah manusia sudah ada, itu ada teknologi gitu. Nah, sekarang saya ajak kita berpikir ya, teknologi itu baik, netral, atau buruk?
Saja kita berpikir ya. Kalau kita pikir baik, oh benar ada baik, benar, pasti. Ada kemajuan medis membuat tingkat kematian jadi lebih kecil, kemampuan manusia untuk bertahan hidup lebih besar dengan antiseptik, dengan antibiotik, dengan masker. Kalau kita lihat juga orang kalau melahirkan sekarang bisa tahu posisinya USG, di USG, kalau ada yang bisa disesar. Dalam kelahiran kalau dulu tuh banyak yang meninggal ya, kalau apalagi orang itu kalau perempuan kalau mau melahirkan tuh wah itu lebih bahaya daripada zaman sekarang ya. Nah, kemudian teknologi juga produktivitas dalam dunia industri ya, dan membuat barang bisa produksi massal, lebih efisien membuat sesuatu ya. Misalnya kita mau buat keyboard untuk gereja gitu ya, kalau dulu mungkin assembly satu-satu, kalau sekarang bisa langsung pabrik gitu ya, itu kan bikin produktivitas meningkat. Transportasi lebih mudah, ada jalan kaki, dari jalan kaki sampai naik sepeda, naik motor, kereta api, mobil, dan misalnya juga pesawat terbang dan sebagainya ya, ferry dan sebagainya ya. Nah, kemudian kemajuan pendidikan dengan teknologi informasi, akses informasi makin bahan makin banyak ya. Kalau kita lihat penemuan lampu aja jangan jauh-jauh ya. Lampu ya. Dengan adanya lampu kita lebih aman loh. Kalau nggak ada lampu itu ya orang gelap gitu ya, itu lebih banyak kejahatan. Adanya CCTV gitu ya, itu ada sekuritas, itu kemajuan yang baik dalam teknologi ya. Tapi teknologi juga ada hal yang buruk gitu ya. Nah, jadi kita lihat teknologi itu baik atau buruk gitu. Misalnya senjata, ada pembunuhan, adanya perang, adanya pornografi hasil dari teknologi di dalam ini media yang negatif gitu ya, penipuan online. Terus kemudian dengan adanya teknologi membuat pengangguran jadi yang nggak punya skill jadi pengangguran gitu. Kemudian juga bisa bikin budaya konsumtif, individualis, dan komunitas maya juga ya. Komunitas maya itu mengganggu sedikit banyak itu orang relasi pribadi sama pribadi manusia yang tatap muka itu jadi digantikan sama komunitas maya ya. Orang bilang dekat jadi jauh, jauh jadi dekat gitu ya. Ada negatifnya juga gitu. Nah, gimana? Apakah teknologi itu baik, buruk, atau netral? Kalau kita bilang netral seperti pedang bermata dua, bisa tergantung penggunaan, bisa kita gunakan untuk pisau untuk memotong atau bisa untuk membunuh. Nah, tapi kalau kita bilang netral nggak juga. Kenapa? Kalau kita bilang teknologi netral, coba simpan pistol atau granat di dekat rumah coba. Itu nggak netral. Itu alat perang loh. Itu nggak netral. Nah, saya punya papa saya itu kan diperbakin dulu ya. Dia kalau punya pistol itu punya peluru banyak gitu ya. Dia kalau simpan pistol di mobil itu rasanya itu dia cerita ke saya gitu ya. Jadi berani banget gitu. Jadi kalau disalip sama truk sama bus itu bisa berani salip lagi gitu. Jadi kayaknya itu maksudnya gini ya. Kalau kita bilang sesuatu itu ada strukturnya. Teknologi itu ada strukturnya. Bukan hanya cuman penggunaan aja hati kita menggunakan baik atau buruk gitu ya, tapi ada struktur teknologi itu sendiri mempengaruhi gitu ya. Jadi bukan sekadar baik buruk aja ya. Nah, kita lihat bagaimana kita seharusnya sebagai orang Kristen memandang teknologi ya. Kita lihat dari wawasan Kristen, cara pandang Kristen itu ada Christian worldview. Kita melihat adanya aspek penciptaan, creation, aspek kejatuhan manusia dalam dosa, yaitu fall, aspek penebusan, redemption, dan aspek restoration ya. Itu setelah nanti di masa depan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali ya. Nah, gimana kita memandang teknologi dalam kacamata history, creation, fall, redemption, dan restoration. Nah, Nah, kita lihat dalam creation, kalau kita lihat waktu Allah menciptakan langit dan bumi, Allah mengatakan bahwa segala sesuatu itu indah, baik adanya. Segala sesuatu itu baik adanya. Dunia materi itu baik, nggak jahat gitu ya. Jadi jangan anti sama materi juga. Materi itu nggak jahat gitu ya. Manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, diciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupanya. Nah, kemudian Allah memberikan mandat penciptaan. Mandat penciptaan itu adalah mandat seringkali disebut mandat budaya juga. Nah, manusia diciptakan beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkanlah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan binatang-binatang yang merayap di bumi gitu ya.
Itu perintah firman Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 itu ya, sampai 31 gitu ya. Nah, manusia adalah gambar dan rupa Allah. Creative creature created by creative creator. Jadi manusia itu makhluk yang kreatif. Kalau kita lihat di Tuhan ketika memberikan perintah beranak cucu, itu berarti mengembangkan dunia sosial, keluarga, gereja, masyarakat, dan sebagainya. Waktu ketika Tuhan memberikan perintah, taklukkanlah bumi ini, berarti itu juga berarti tentang menanam tanaman, membangun jembatan, pendidikan, sekolah, mendesain komputer, membuat musik, dan sebagainya gitu ya. Jadi taklukkan bumi ini. Itu yang membuat jadi maju. Teknologi itu aktivitas kreatif untuk menata ciptaan Allah untuk tujuan praktis. Manusia diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Ciptaan ini diciptakan oleh Tuhan untuk manusia dan manusia untuk Tuhan gitu ya. Nah, kita lihat bahwa kalau kita lihat di Mazmur 8 juga ya. Kita lihat di Mazmur 8, kita lihat apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat ia berkuasa atas tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing dan lembu, sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Kita lihat bahwa penciptaan, di dalam penciptaan segala sesuatu baik adanya. Jadi kalau kita lihat teknologi itu pada mulanya adalah baik. Sebelum jatuh dalam dosa, semua itu baik. Adam menamai binatang gitu ya. Kalau ketika menamai itu harus mendistingsi, harus memilah, harus mengkategori gitu ya, mengkategori dan sebagainya. Kita lihat bahwa Adam itu menamai binatang itu dia berpikir menggunakan rasio, mendistingsi dan sebagainya gitu ya. Dia mulai memilah dengan itu udah hasil dari pemikiran dia gitu ya. Nah, semua itu pada mulanya adalah baik pada dalam creation itu ya. Nah, kemudian kita lihat penggunaan teknologi itu menjauhkan manusia dari Tuhan. Kalau kita lihat pertama Kain membangun kota ya. Ingat Kain membangun kota ya, dia itu melarikan diri dari Tuhan. Kota itu sebenarnya itu waktu dulu itu dia mau larikan diri gitu, mau supaya aman gitu ya. Nah, pemberhalaan teknologi gitu ya. Nah, kita lihat Menara Babel ya. Manusia membangun Menara Babel itu untuk memberikan dirinya nama, ya, membuat nama atas dirinya. Dan itu satu pemberhalaan gitu ya. Nah, kita lihat patung lembu emas dan juga alat-alat perang bangsa di sekitar Israel. Bahkan kalau kita lihat sampai salib pun itu salib untuk penghukuman salib itu teknologi sebenarnya. Itu teknologi penyiksaan gitu ya. Penyiksaan gitu ya. Nah, manusia memberhalakan teknologi menggantikan posisi Tuhan gitu ya. Manusia rasa nggak butuh Tuhan, manusia merasa solusi utama itu udah di teknologi ya. Kenyamanan didapatkan teknologi. Kalau kita pikir juga dokter atau pembedahan yang menyelamatkan kita daripada Tuhan itu sendiri. Kita pikir mobile phone itu menyediakan kita berkat komunikasi, padahal komunikasi itu Tuhan yang memberikan gitu ya. Kita pikir semuanya dari Tuhan, teknologi udah bikin kita jadi nyaman gitu ya. Bahkan manusia itu dengan teknologi itu mau menjadi seperti Allah gitu ya. Kalau kita lihat dengan Google, dengan Wikipedia, kita pengen jadi maha tahu semuanya, kita pengen tahu semua. Kita pengen dengan ilmu teknis, pengen maha kuasa, pengen maha hadir dengan internet, dengan semuanya. Kita bisa ada temptation seperti itu gitu. Manusia setelah jatuh dalam dosa ya. Bukan berarti teknologi itu salah, tapi kalau kita hatinya nggak kepada Tuhan itu yang salah gitu ya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka adanya teknologi dapat dijadikan perpanjangan tingkah laku manusia yang berdosa. Misalnya Perang Dunia I, Perang Dunia II itu dapat menjadi mengerikan begitu ya, karena teknologi. Kita lihat alat perang. Ketika alat perang diciptakan itu ya, itu membuat orang makin banyak mati gitu ya. Itu mengerikan gitu ya. Nah, itu karena teknologi gitu ya. Hawa nafsu disalurkan melalui media, pornografi dan sebagainya gitu ya. Nah, cinta akan uang disalurkan dengan judi online dan juga penyebaran kebencian oleh hoax. Walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa, teknologi juga strukturnya juga ada di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, tapi masih ada anugerah umum.
Tuhan masih menahan dosa ya, jadi nggak seperti dunia nggak sehancur-hancurnya gitu. Nah kita lihat dari aspek ketiga itu adalah penebusan, penebusan ya. Nah kalau kita lihat, kita harus memandang dengan seimbang gitu ya. Jangan kita cuma lihat teknologi, oh positif semuanya. Jadi di dalam dunia kekristenan itu ada dua tipe gitu. Biasanya ada satu yang tipe yang memandang, oh kita embrace teknologi aja, teknologi semuanya positif gitu ya. Satu lagi amputasi teknologi, semuanya negatif gitu. Semuanya negatif. Jadi kita pikir, oh teknologi itu hal-hal yang buruk, teknologi itu harus dibuang, kita harus nggak pakai teknologi dan sebagainya. Itu ada ekstrim ke ekstrim gitu ya. Nah kita harus lihat bahwa dengan seimbang, nggak zoom pada aspek kejatuhan belaka yang menimbulkan pesimis, tapi juga memandang dari aspek redemption. Nah, mari kita lihat ya, kita lihat wawasan Kristen gimana. Semuanya pada mulanya baik, teknologi itu pada mulanya baik, tapi ketika dunia sudah jatuh dalam dosa, harus kritis dan waspada. Karena sekarang udah dalam dosa gitu ya, semua dunia ini sudah dalam dosa, tapi tetap percaya pada anugerah umum. Dan kita juga di dalam penebusan, kita percaya ada penebusan dalam Kristus Yesus gitu. Nah, saya akan kasih lihat ya, menebus teknologi bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini judul kita hari ini ya. Nah, Alkitab mengatakan bahwa sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dasar menebus teknologi, kenapa? Kenapa dasar menebus teknologi? Karena teknologi itu dari Tuhan dan untuk Tuhan. Teknologi itu dari Tuhan dan untuk Tuhan, harus dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita lihat bahwa teknologi itu sendiri asalnya baik dari Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Walaupun manusia jatuh dalam dosa, tapi kita harus menebus teknologi itu. Nah, Tuhan pun menggunakan teknologi untuk menggenapi kehendaknya. Saya akan jelaskan ya. Pertama, teknologi baju kulit binatang. Maksudnya gini, waktu manusia jatuh dalam dosa, itu manusia itu malu dan merasa bersalah ya. Kemudian mereka Adam dan Hawa itu menutup ketelanjangan mereka, kemaluan mereka itu, ketelanjangan mereka itu dengan tumbuhan ya, dengan daun-daun ya, Tapi Tuhan memberikan baju kulit binatang untuk menutupi mereka. Ada korban, melambangkan itu nanti di masa depan tuh sebenarnya itu merujuk pada Kristus, yang harus adanya korban yang menggantikan, harus ada korban yang menutupi kebersalahan manusia gitu ya. Nah, jadi adanya teknologi baju kulit binatang. Kalau kita lihat Nuh, itu adalah yang mendapat kasih karunia. Pada zaman Nuh itu manusia sudah berdosa, sudah violence, dan Tuhan mau sedih dan berniat menghancurkan dunia ini, tapi dia berkasih karunia kepada Nuh. Kemudian Nuh disuruh bikin bahtera, orang mentertawakan dia, dan itu teknologi. Bahtera itu teknologi dari kayu-kayu gitu ya. Dan itu Tuhan menggunakan teknologi untuk menyelamatkan manusia gitu. Memelihara manusia sehingga adanya remnant yang terpelihara gitu ya, adanya Nuh dan keturunannya yang terpelihara ya. Nabi Nuh dan istrinya dan anak-anaknya ya, dan menantunya. Nah, kalau kita lihat ya, Tuhan pun menyampaikan isi hatinya 10 perintah Allah di Gunung Sinai kepada Musa dan bangsa Israel itu melalui 2 loh batu ya. Itu teknologi batu. Jadi tablet yang kita punya pertama itu bukan tablet HP kita ya, tapi tablet itu adalah tablet 2 loh batu ya. Tablet yang pertama itu ya. Itu yang Tuhan pakai untuk 10 perintah Allah gitu ya, untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan dan sebagainya, dan membuat patung dan sebagainya. Nah, kita lihat ya, Tuhan juga menyuruh Musa membuat kemah suci, tabut perjanjian, dan bait Allah gitu ya. Bahkan perjanjian lama pun ditulis pada gulungan-gulungan papirus ya, kertas zaman dahulu gitu ya. Ini pun teknologi gitu. Tuhan menggunakan teknologi untuk menggenapi kehendaknya. Ini semua dalam PL ya. Dan kita lihat dalam PB sekarang gimana. Nah, kalau kita lihat dalam PB ya, kalau kita lihat Alexander Agung itu, Alexander the Great, Iskandar Agung itu ya, dia itu orang Yunani ya, raja Yunani, dan kemudian ketika dia menaklukkan daerah tawanannya itu, kan ketika dia menaklukkan daerah tawanannya itu masa waktu sebelum PB gitu ya, mau masuk ke PB gitu ya. Nah, dia itu membuat daerah jajahannya itu dengan satu dialek, dia itu koin, bahasa Yunani koin gitu ya.
Koine dialek gitu ya. Nah, ini itu penting banget. Kenapa? Kenapa jadi bahasa internasional pada zaman itu? Kalau kita lihat bahasa Inggris itu bahasa internasional zaman sekarang gitu ya. Nah, kalau kita lihat Tuhan itu memakai bahasa Koine Yunani itu menjadi bahasa perjanjian baru gitu ya. Nah, jadi bukan cuma Injil itu untuk orang Israel aja, untuk bangsa Yahudi aja, tapi Injil itu untuk semua bangsa-bangsa. Dan Tuhan sudah mempersiapkan menggunakan bahasa, yaitu bahasa Yunani. Bahasa Yunani itu untuk lebih tersebar, Injil lebih tersebar. Kalau cuma pakai bahasa Ibrani, itu cuma orang Yahudi doang. Tapi kalau pakai bahasa Yunani, itu bisa tersebar luas gitu. Bahkan berita tentang kasih Tuhan itu bisa dinyatakan dari pengertian dari bahasa Yunani itu dengan banyak gitu. Misalnya kita lihat dari bahasa Yunani ya, menggambarkan kasih itu ada kasih eros, ada kasih storge, ada kasih philia, ada kasih agape ya. Dengan bahasa Yunani kita bisa mengerti ketika karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya padanya tidak binasa melainkan hidup yang kekal gitu ya. Kita lihat bahwa kata agape karena Allah mengasihi dunia ini sehingga ia mengasihi itu pakai kata agape gitu ya. Ia mengaruniakan anaknya gitu ya. Nah, bahasa Yunani dipakai Tuhan, bahasa perjanjian baru. Nah, kemudian Alexander Agung juga pada zaman dulu itu ya, dia membangun infrastruktur pembangunan jalan-jalan yang menghubungkan daerah satu dengan satu yang lainnya gitu. Jadi daerah jajahannya itu dibikin jalan-jalan gitu. Ratusan tahun kemudian itu memberi kemudahan untuk para rasul. Jadi mereka nggak usah lagi babat-babat di hutan gitu. Kalau waktu penganiayaan itu ya, waktu penganiayaan orang Kristen itu ya, mereka itu Injil dengan mudah menyebar gitu. Kenapa? Karena udah ada jalan-jalan gitu. Itu mempermudah gitu. Nah, kalau kita lihat sekarang di zaman abad 16 ya, di zaman reformasi ya, kenapa berita reformasi bisa cepat tersebar? Karena ada mesin cetak Wittenberg. Pada saat itu ketika Martin Luther melakukan 95 tesis, kemudian itu gampang tersebar, tercetak gitu. Kemudian kalau kita lihat juga berita mengenai firman Tuhan dulu kan hanya dimiliki oleh para imam ya, dan para imam dan juga bahasanya bahasa Latin gitu ya, nggak boleh diterjemahkan. Ketika firman Tuhan boleh dicetak gitu ya, dengan mesin cetak itu firman Tuhan tuh nyebar gitu, dan Tuhan memakai teknologi untuk menggenapi kehendaknya. Kemudian kalau kita lihat zaman ini kan internet, streaming, nah kita zoom begini ya, dengan apps, dengan website, dengan radio gitu ya, Tuhan memakai semua ini untuk menggenapi kehendaknya. Jadi teknologi, Tuhan pun memakai teknologi untuk menggenapi kehendaknya. Ini kita bisa lihat ya. Bahkan anak Allah pun, kalau kita lihat Tuhan Yesus pun ketika berinkarnasi menjadi manusia, dia pun menjadi anak tukang kayu. Nah itu kalau dalam terjemahannya itu sebenarnya anak tukang kayu itu sebenarnya ya, kalau dalam bahasa Yunaninya itu pakai kata tekton. Tekton itu artinya asal kata teknologi. Teknologi itu asal katanya itu dari tekton. Sebenarnya dari King James Version itu, King James diterjemahkan carpenter, tukang kayu. Ini debatable ya, bisa diperdebatkan ya. Sebenarnya tekton itu artinya bukan cuma tukang kayu, tapi juga builder gitu. Pembangunnya, tukang itu bisa juga tukang batu dan tukang kayu gitu. Kalian bisa googling ya. Jadinya sebenarnya tekton, Yesus itu anak tukang kayu atau anak tukang gitu ya. Itu bisa kita mengerti bukan cuma dari anak teknologi kayu aja, tapi juga batu. Coba kalau kita lihat Tuhan Yesus ya ketika hidup ini ya, kita lihat bahwa Tuhan Yesus itu memakai metafora-metafora banyak gitu. Memakai metafora-metafora dari dunia pertukangan, baik itu kayu maupun batu. Coba saya lihat ini ya, misalnya metafora khotbah Yesus ya. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedang balok di depan matamu tidak engkau ketahui? Itu kan selumbar itu kan kayak itu kayu ya, irisan kayu ya. Jadi kita lihat bahwa balok juga kayu tuh. Kita bisa lihat bahwa ini adalah metafora dari pertukangan kayu gitu. Nah kemudian Tuhan Yesus juga melihat kita lihat khotbah Tuhan Yesus dari pertukangan batu gitu ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saya ambil contoh lagi ya, waktu Tuhan Yesus bilang kepada Petrus,
waktu Petrus mengatakan, Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus mengatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini tentang fondasi ya, di atas batu karang ya. Petrus, Petra ya, di atas pengakuan ini ya. Oke, kita lihat bahwa Tuhan pun menggunakan teknologi ketika berinkarnasi. Dan kemudian teknologi bangunan kayu itu bukan cuma tukang kayu kita pikir gergaji dan sebagainya, mungkin juga membangun galangan kapal, bangunan-bangunan, jembatan-jembatan, dan rumah, dan itu ya. Yesus nggak anti teknologi. Bahkan saya pernah dengar ada khotbah dari pendeta Yung Tik Yok, itu sebenarnya cukup bikin saya ini juga ya, itu nggak ada di dalam Alkitab ya, tapi itu bikin satu renungannya. Yesus mungkin aja dicobai dari ketika dia sejak kecil, ketika dia jadi anak tukang kayu, dia itu juga mungkin disuruh buat salib gitu. Suruh ini nggak ada dalam Alkitab, ini jelas nggak ada dalam Alkitab. Maksudnya dia ini cuman improvisasi pemikiran ya. Teknologi pada zaman itu kan tukang-tukang itu mungkin disuruh buat salib dan dia tahu penderitaan salib itu seperti apa gitu. Jadi dari kecil dia setan sudah menjauhkan dia. Yesus, jangan kamu mati di kayu salib karena itu mengerikan gitu. Itu mengerikan gitu. Nah, itu kita lihat seperti itu ya. Nah, itu cuma satu perenungan ya. Itu nggak ada dalam Alkitab ya. Nah, selain pengguna teknologi, Yesus pun juga memproduksi produk teknologi zaman itu, yaitu kayu ya, dan jadi anak tukang kayu ya. Nah, Yesus tidak mati di rajam batu, tetapi menggunakan teknologi salib. Yesus juga datang menebus teknologi. Kalau kita lihat ya, salib itu teknologi loh. Itu teknologi penyiksaan. Dan Tuhan tuh menebus simbol salib dan kubur yang adalah simbol kematian dan hina menjadi simbol kemenangan dan hidup. Saya ngajak kita berpikir ya. Salib itu sebenarnya simbol hina. Orang di kayu salib itu disiksa, ditelanjangi, dan kesiksa luar biasa gitu. Tapi Tuhan itu merubah simbol salib yang adalah kematian dan hina menjadi simbol kemenangan dan hidup. Makanya ada di dalam Alkitab dikatakan pesan Injil itu, pesan salib itu adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tapi untuk kita adalah kekuatan Allah. Karena itu aku tidak malu akan Injil, karena Injil itu kekuatan Allah yang untuk keselamatan gitu ya. Bagi orang Yahudi satu batu sandungan, bagi orang Yunani itu satu kebodohan, tapi bagi kita itu kekuatan Allah, simbol kemenangan. Tuhan pun menggunakan simbol salib yang ada teknologi penyiksaan menjadi simbol kemenangan. Tuhan menebus teknologi ya. Nah, kita lihat restorasi teknologi ya. Kalau kita lihat sejarah kehidupan manusia itu dimulai dari garden, dalam Taman Eden. Manusia itu dimulai dari Taman Eden. Kalau kita baca kitab Wahyu, itu ada di dalam kota. Kalau kalian lihat dari taman ke kota, kira-kira ada apa tuh? Berarti ada progres. Ada progres. Ada satu kemajuan. Taman kan masih kebun gitu ya. Tapi kota itu sudah teknologi. Berarti ada kemajuan gitu. Kalau kita lihat dalam pasal 4, Kain membangun kota itu usaha dia untuk terpisah dari Allah, menyembunyikan diri dari Allah. Tapi Tuhan memakai Yerusalem sebagai tempat kediamannya, menebus. Dan Tuhan menjanjikan kota di masa yang akan datang. Kota yang berarti kota di dunia langit yang akan baru ya. Langit dan bumi baru. Nah kalau kita lihat di dalam visi Nabi Mika bilang begini. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Kalau kita lihat pedang itu kan alat perang. Itu teknologi kan, teknologi pedang, tapi jadi mata bajak. Itu sudah ditebus. Tombak-tombak menjadi pisau pemangkas. Itu ada restorasi, ada di dalam visi Mika gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari taman ke kota tadi yang saya sebutkan itu, dari taman ke kota itu ada progres teknologi. Kalau kita lihat di dalam Wahyu 21 dikatakan bahwa kalau kita baca Wahyu 21 ya, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi, dan aku melihat kota yang kudus
Yerusalem yang baru turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihat, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu, ada yang baru, ada penebusan yang baru. Tuhan pun memberikan kota yang baru ya nanti di masa yang depan restorasi. Nah, ketika Allah juga sang penebus menguasai sejarah, menggunakan dan menebus teknologi, apa yang kita harus lakukan sebagai orang percaya? Tuhan sendiri menggunakan teknologi untuk menebusnya. Kita apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Pertama, jangan anti terhadap teknologi. Ini ada dua kaum ya, kaum emis sama kaum ludit ya. Saya nggak tahu bacanya ludit gimana tuh ya. Kalau emis itu emis people ya, emis people. Nah, kaum emis itu adalah orang dari Anabaptis Swiss ya, Swiss Anabaptis. Jadi dari kelompok Kristen juga ya. Tapi mereka itu anti sama teknologi. Nggak mau pakai telepon, nggak mau pakai mobil, itu jadi tahun abad ke-18 itu mereka itu jadi mereka sangat sederhana hidupnya gitu ya, anti sama teknologi. Kita lihat kalau kaum emis begitu ya. Nah kalau kaum ludit itu lebih parah. Kalau kaum emis itu pasif, anti sama teknologi, pasif, mereka nggak mau gunain, anti nggak mau pakai. Kalau kaum ludit itu adalah penenun Inggris abad ke-19, mereka itu menantang pengembangan teknologi, menghemat penggunaan tenaga kerja, karena mesin-mesin tekstil pada saat itu ya, ada mesin-mesin tekstil, kan waktu masa revolusi industri itu mengancam lapangan kerja mereka gitu. Jadi pergerakan ludit itu bikin pemberontakan, mereka mau hancurin gitu, jadi anti sama teknologi, karena mereka rasa ini mengganggu mereka punya kehidupan gitu. Nah, jangan kita anti kepada teknologi. Karena nggak mau gimana juga teknologi itu nggak bisa ini gitu. Teknologi tetap kita nggak bisa dibendung gitu ya. Tapi kita harus memilahnya mana yang baik, mana yang buruk, dan kita harus bisa menggunakan dengan baik gitu ya. Nah, dan kita harus belajar ilmu pengetahuan dan teknologi dengan baik gitu ya. Belajar seluas ciptaan. Nah, cakupan belajar itu banyak gitu ya. Seluas ciptaan Tuhan itu begitu luas gitu ya. Banyak yang bisa kita pelajari, dan banyak ilmuwan Kristen yang sudah jadi berkat. Kalau kita lihat zaman dulu, Copernicus, Francis Bacon, Blaise Pascal, Isaac Newton, Samuel Morse, dan lain-lainnya, dan kawan-kawannya. Nah, kita lihat bahwa teknologi itu harus kita pelajari gitu. Jangan takut jadi sampai orang kalau jangan takut belajar nanti jadi ateis. Nggak begitu. Jangan takut dengan belajar. Mengapa? Karena firman Tuhan mengatakan langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Maksudnya apa? Langit ini, alam semesta ini menceritakan kemuliaan Tuhan. Jadi kita jangan takut sama apa namanya? Kalau kita bisa mengerti alam semesta ini, kita nggak usah takut gitu. Karena ini menceritakan kemuliaan Allah. Walaupun kita tetap perlu mendoakan anak-anak kita ya, yang waktu belajar kita tetap harus mendoakan anak-anak kita. Nah, jujur bicara, lebih sulit menjadi ateis daripada menjadi teis. Lebih sulit menjadi orang yang tidak percaya Tuhan daripada orang yang percaya Tuhan. Kenapa? Karena langit ini semua ciptaan Tuhan ini bersuara adanya Tuhan. Kalau kita lihat ya, pada apologet, classical apologet ya, apologet klasika ya, dia bilang begini, kita lihat dari dunia ini ada desain. Waktu kita lihat ada desain, ada keindahan, ada kerumitan, ada semua, pasti ada desainer. Itu menyatakan bahwa kalau kita belajar alam semesta ini, kita tahu bahwa ini di sini itu pasti ada Tuhan. Kenapa? Karena dari desain pasti ada desainer gitu. Kalau kita lihat bahwa kalau kita belajar DNA manusia itu ada intelijennya gitu, DNA manusia ya, DNA manusia ada intelijennya. Nah, pasti ada yang menciptakan gitu. Nah, kita bisa lihat di dalam ciptaan ini ada jejak-jejak Trinitas, ada jejak-jejak Allah Tunggal. Misalnya kita lihat kenapa makhluk hidup itu berkomunitas.
Karena Allah penciptanya berkomunitas. Kenapa manusia itu berpribadi? Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kenapa berpribadi, bisa punya pikiran, rasio, emosi, dan sebagainya? Karena Allah kita pun bisa berpikir, bisa merasakan, dan sebagainya. Jadi ada jejak-jejak Trinitas dalam ciptaannya gitu ya. Banyak hal misteri yang kita bisa kalau tanpa Tuhan itu kita bisa sulit mengerti dunia ini gitu. Kita harus belajar dengan luas gitu ya, seluas ciptaan. Kemudian, tapi ketika kita belajar belajar seluas ciptaan, hati kita pun harus mencintai Tuhan sedalam-dalamnya. Mengapa? Karena hati kita itu pabrik berhala. Mazmur 139 ini indah ya, Mazmur sangat indah sekali ya. Ini bilang, kemana aku dapat menjauh dari rohmu? Berarti luas. Kita nggak bisa lari dari roh Tuhan. Seluas ciptaan. Kalau aku ada di pemazmur bilang, kalau aku ada mendaki ke langit, engkau di sana. Aku menaruh tempat tidur di dunia orang mati, engkau di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, engkau pun di sana. Dimanapun ada Tuhan gitu ya. Jadi dimanapun dunia ini adanya keberadaan Tuhan gitu. Adanya pengetahuan tentang Tuhan itu ada gitu, dan penyertaan Tuhan ada dalam hidup kita gitu. Tapi pemazmur kemudian Daud bilang, selidiki hatiku dan kenal pikiranku, ini kedalaman. Kedalaman. Ketika kita mau menebus teknologi, yang terutama yang harus ditebus adalah hati manusia yang harus ditebus. Arah hati kita. Arah hati kita. Nah, arah hati kita baik itu menyembah Tuhan atau berhala, berfokus pada Tuhan atau diri, menyenangkan Tuhan atau diri, mengabdi kepada Tuhan atau kepada mamon, taat kepada firman Tuhan atau memuaskan hawa nafsu sendiri. Hati manusia itu pabrik berhala, kata John Calvin ya. Waktu kita belajar teknologi, kita harus sadar bahwa apa yang dari hati kita itu akan terpancar dari apa yang kita kerjakan, apa yang kita bikin, apa yang kita pikirkan, apa yang kita bikin itu akan terpancar dari hati kita, itu terpancar apa yang kita bikin gitu. Itu dia bilang, Amsa bilang, awasilah dengan segala kewaspadaan karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah visi kerajaan Allah ya. Enggak semua orang dipanggil menjadi pelayan Tuhan di gereja ya, tapi semua orang itu hamba Tuhan. Jadi kita harus sadar bahwa semua orang adalah imam yang dipanggil melayani Tuhan. Kita dipanggil menjadi berkat di tempat kerja kita. Dan kita dipanggil bukan cuma sekedar cari nafkah, tapi untuk visi kerajaan Allah ya. Jadi kita harus tanamkan ini dalam hati kita. Ketika kita belajar, kita harus sadar bahwa kita harus, ini adalah dalam panggilan kita sebagai orang Kristen, dalam vokasi kita gitu ya, dalam panggilan kita sebagai orang Kristen. Kemudian dalam melihat teknologi, apakah itu baik, buruk, dan sebagainya, kita pun harus lihat ada disiplin rohani. Ada waktunya say no to sin. Bukan selalu harus say no to sin, sorry ya. Ada waktunya berkata stop dan tidak membiarkan diri adiksi. Kalau kita lihat, Paulus bilang segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tapi bukan segala sesuatu itu membangun. Kita boleh menikmati banyak hal, tapi jangan membiarkan diri kita diperbudak. Misalnya main game ya. Nggak semua game itu buruk, kita boleh menikmati main game sebagainya. Tapi kalau itu sudah menjadi adiksi, ada waktunya kita say stop. Ada harus disiplin rohani. Nah, ini nggak mudah nih, karena gini ya, apalagi di zaman pandemi gini ya, banyak anak-anak ya, ini anak remaja, anak kecil gitu ya, sekarang kan zamannya handphone ya, semua itu udah main game. Nah, banyak mereka itu kebablasan gitu, karena mereka juga di rumah kesepian, nggak ada teman dan sebagainya gitu ya. Mereka main game terus main game. Harus ada disiplin rohani, harus ada say stop, say no, stop. Harus belajar kalau ada waktunya untuk stop. Karena kalau ketagihan terus ya, ini ada satu survei ya, kalau kita terus melihat layar biru itu, sinar biru ya, itu akan bikin kita aktif secara neurotransmitter kita itu, otak kita itu akan aktif, jadi akhirnya membuat hyperaktif gitu ya, hyperaktif, dan juga bikin dopamin kita naik, hormon dopamin itu ya, itu bisa membuat kita itu nggak tidur-tidur dan bisa membuat kita lebih agresif gitu. Itu pengaruh dari game, pengaruh dari layar yang terus-menerus dilihat. Ada waktunya kita say stop. Saya sendiri juga sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kadang-kadang juga bisa ke bawah gitu ya, jujur bicara ya, kadang-kadang saking menikmati kerja atau gimana ya, lupa waktu gitu ya.
itu nggak bagus gitu. Ada waktunya kita harus stop, ada waktunya harus stop, ada waktunya kita harus berhenti. Kenapa? Karena kalau diterusin ya, itu mengganggu gitu, nggak bisa tidur dan sebagainya gitu. Nah, kita harus ada waktunya, disiplin. Itu disiplin rohani penting. Say no, say stop, gitu ya. Ini dalam kita melihat teknologi ya. Nah, kemudian kita juga menggunakan teknologi untuk kerajaan Tuhan. Nah, ini saya lihat karena diri saya kan dari dunia information technology ya. Jadi kita banyak hal yang bisa kita gunakan dengan kreatif gitu ya. Kita harus kreatif menggunakan teknologi ya. Misalnya sebagai user kita bisa gunakan grup doa di WhatsApp, sharing renungan atau Zoom seperti ini ya. Dan misalnya kita, ini gampang, ini yang sederhana ya, penggunaan teknologi yang sederhana ya. Dengan menggunakan PowerPoint, proyektor untuk pelayanan, buat video untuk Natal Paskah, buat komik yang membangun, kutipan Instagram. Nah, sekarang kan zamannya anak muda pakai Instagram banyak ya. Kita kutipan firman yang dengan Instagram. Ini menggunakan teknologi gitu ya. Untuk menebus teknologi gitu ya. Menggunakan teknologi untuk kerajaan Tuhan. Nah, kemudian juga bisa ya, untuk sebagai developer yang lebih advance lagi, kita bisa membuat sistem perpustakaan online, streaming khotbah online, buat situs untuk memberitakan Injil, apps pemuritan, apps Alkitab, apps counseling, apps studi Bible, program penerjemah Alkitab. Nah, misalnya apps studi Alkitab itu, tafsiran Alkitab itu membantu hamba Tuhan maupun orang awam belajar firman ya. Jadi teknologi itu bisa diaplikasikan gitu ya untuk membantu pekerjaan Tuhan. Kalau kita lihat, kalau saya pribadi ya, kita jangan terlalu fokus semuanya pada negatif juga tentang teknologi. Jadi kita lihat teknologi seakan-akan semuanya bad gitu ya, kayak orang emis atau orang ludit bad. Tapi kita pun jangan semuanya positif gitu. Seakan-akan kita pikir semua teknologi baik. Kita harus kritis. Kita gunakan dengan kita pilah-pilah gitu ya, dan kita harus kreatif menggunakannya gitu ya. Nah, ini ada satu, kalau kalian adik-adik ya dan teman-teman church online-nya untuk streaming sekarang itu sangat mudah gitu. Ada satu di internet bisa church online-nya masuk gitu ya. Orang itu bisa bikin dengan free, dengan teknologi yang free, orang bisa bikin streaming online gitu. Jadi pada masa-masa seperti ini kan kita perlu banyak mendengar firman Tuhan, itu bisa digunakan teknologi seperti ini gitu ya. Dan saya mau menunjukkan satu teknologi lagi, ini Alexa Bible ya, sebenarnya udah beberapa waktu yang lalu. Nggak tahu ini bisa dijalankan, saya jalankan ya. Ini satu teknologi, yaitu aplikasi ini adalah, kalau kalian bilang, kalau kayak Google Home atau Google Assistant gitu ya, kalian bilang, bacakan Alkitab apa gitu ya, dia bisa bacakan gitu. Bisa bacakan dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, atau ini dalam bahasa Inggris ya, Alexa Bible ya. Kita dengarkan sebentar ya. Alexa, ask the Bible app to read Romans 10:17. Romans chapter 10 verse 17. So faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. Nah, ini satu penggunaan teknologi yang untuk kemuliaan nama Tuhan gitu ya, untuk penggunaan teknologi yang untuk kerajaan Tuhan gitu ya. Nah, kemudian saya sebagai pengguna IT juga, sebagai pengguna IT, saya membuat satu aplikasi, yaitu dengan tim, maksudnya dengan tim MySabda, itu membuat aplikasi MySabda ya, Studi Bible. Ini bisa kalian download, coba ya. Ini juga penggunaan teknologi untuk studi Bible. Di sini kalau kalian ketik, teman-teman ketik ya, di katanya itu akan bisa muncul word study gitu, dan bisa menemukan komentarnya ada berapa gitu. Nanti bisa googlingnya bukan googling, masuk Google Play Store, MySabda gitu ya. Bisa coba, kalau klik di katanya itu bisa lihat bahasa Yunaninya atau bahasa Ibraninya gitu ya. Ini satu teknologi untuk belajar Alkitab dengan lebih dalam. Misalnya pada saat itu kita bisa lihat bahwa misalnya kita penggunaan Tuhan pakai Elohim atau pakai Allah pakai Elohim, pakai Tuhan pakai Yahweh gitu, Yahweh gitu ya. Kita bisa belajar dari sana gitu. Kita bisa baca misalnya kasih pakai agape, pakai apa, kita bisa lihat bahasa aslinya gitu ya. Nah, itu penggunaan teknologi di MySabda Studi Bible. Nah, kemudian bisa lihat juga ini yang teknologi entity ya, di dalam MySabda ini ada teknologi entity. Misalnya kalian ketik Abraham ya, teman-teman ketik Abraham, bisa lihat bahwa papahnya itu Terah, istrinya itu ada Hagar, ada Sarai, ada Keturah gitu ya.
Kemudian juga saudaranya juga ada Sarah gitu ya, ada Nahor, kalau diklik lagi anaknya itu, ada anaknya, ada Ishak dan sebagainya, ada Ismail dan sebagainya. Kalau diklik lagi, itu akan masuk ke dalam, misalnya kita klik Abraham, kita klik Ishak, dia akan masuk ke dalam page Ishak gitu. Kemudian Ishak kita bisa lihat bahwa itu ada Yakub dan Esau gitu, dan itu akan link semua gitu. Itu dibikin sama atasan saya itu pakai artificial intelligence ya, pakai machine learning, dia bikin link sama link gitu, teknologi jadi bikin link sama link. Ini satu pengguna teknologi gitu ya. Nah, kalian bisa coba My Sabda Study Bible. Nah, masih banyak hal yang bisa dikerjakan dengan kreatif. Jadi kita bukan cuma anti kepada teknologi, bukan terlalu pesimis, tapi juga jangan terlalu optimis juga, tapi kita coba apa yang bisa digunakan yang baik, kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Soli Deo Gloria ya. Nah, saya serahkan waktu untuk tanya jawab. Kalau ada yang mau tanya.